Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha basaira arbabin nuha al-amali bima yardih. Ahmaduhu subhanahu la mudilla liman yahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man qama li ibadati rabbih yad'uhu wa yunajih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa ma 'indallahi khairu abqa afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtisaru awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya sebagai ahli pewaris surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatu, itulah surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, allati nurisu, yang akan kami wariskan, min ibadina, kepada seluruh hamba-hamba kami, dengan catatan man kana taqiyya, bagi yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dan akhirnya, semoga diri kita, anak, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin muslimat, kelak di saat nanti Allah masukkan keseluruhnya kepada kita semuanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bernama Profesor Dr. Syekh Sayyid Al-Hashimi menulis kitabnya dengan kitab Mukhtarul Ahadits. Beliau menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Timbul pertanyaan pada diri kita masing-masing, kenapa kita harus malu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala? Dan memang harus malu. Mengapa? Allah telah memberikan fasilitas, Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya, Allah telah memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita semuanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang telah diberikan kepada kita tak terhitung hangganya, kesehatan yang diberikan kepada kita tak terhitung hingganya. Kita diberikan mata, merasakan nikmatnya sehatnya mata kalau sudah masuk ke rumah sakit Profesor Dr. Ishak Haini. Merasakan paru-paru kita sehat kalau sudah masuk ke rumah sakit Pertamina Pusat, berjumpa dengan Ikatan Dokter Paru Indonesia. Merasakan jantung kita sehat kalau sudah masuk ke rumah sakit Harapan kita. Merasakan nikmatnya kulit kita sehat kalau sudah masuk ke dokter spesialis kulit. Merasakan nikmatnya telinga, hidung, tenggorokan kita, dikatakan kalau sudah masuk ke spesialis dokter THT. Maka malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara malu kita kepada Allah,
cara malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dijamin surganya, diampuni seluruh dosa-dosanya, tapi beliau mengetahui malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salatnya, kakinya setiap hari sampai kakinya diriwayatkan bengkak luar biasa. Mengapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istahya minallahi haqqal haya, siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, yang pertama adalah falyahfadzir ra'sa wa ma wa'a. Falyahfadzir ra'sa, jaga kepalamu, wa ma wa'a, dan apa yang di sekitar kepala kita. Apa yang ada di kepala kita? Di antaranya adalah dua mata. Mata berfungsi untuk melihat. Lihatlah Al-Quran, lihatlah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dengan penglihatan kita sehingga Allah meridhoi kepada kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan mata bukan untuk maksiat tapi untuk ibadah. Apalagi di bawah mata ada dua lubang, yaitu hidung. Hidung sebagai penciuman. Ciumlah yang halalan thayyibah, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah hidung ada lubang lagi. Apa itu? Mulut. Di bawah mulut, di dalam mulut ada lidah. Maksudnya apa? Jangan bicara menjadi provokator, jangan membuat isu-isu tidak baik dan lain sebagainya. Tentramkanlah keberadaan kita. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakilah baca ayat-ayat suci Al-Quran, banyakilah bertasbih, bertahlil dan lain sebagainya. Jangan menjadi fa'adzallahumus syaitan, sebagai saudara setannya, yaitu memprovokasi keadaan sehingga tidak kondusif. Di kepala juga ada kiri kanan. Apa itu? Telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Dengarkanlah yang baik-baik, nasihat ulama, nasihat orang-orang yang soleh, nasihat kedua orang tua, nasihat orang-orang yang betul-betul senantiasa ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Dengarkanlah. Timbul pertanyaan, sudahkah Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dengar meridhoinya? Maka dari situlah manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita diberikan mata, malu diberikan hidung, malu diberikan telinga, malu diberikan mulut, kalau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yahfadzil batna wa ma hawa. Wal yahfadzil batna, jagalah perut kita, wa ma hawa, dan apa yang ada di dalam perut kita. Singgungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Kanjeng Nabi sindiran. Maksudnya apa? Cari rezeki yang halalan thayyibah. Jangan asal ketemu rezeki tidak mengetahui hukum-hukumnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa rezeki yang ada di perutnya itu masih dipertanyakan. Apakah ini Allah redho atau tidak? Apakah Allah ini senang atau tidak? Apakah Allah Subhanahu wa taala merestui apa tidak? Jangan sembarang kita mencari rezeki, apalagi rezeki yang haram kita berikan kepada keluarga kita, kita berikan kepada anak-anak kita, yang imbasnya pada akhirnya tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yazkuril mauta. Kalau kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yazkuril mauta, ingat-ingatlah akan kematian. Mati tidak kenal tua, tidak kenal muda.
tidak kenal rakyat, tidak kenal pejabat, tidak kenal ulama, tidak kenal jamaah. Siapapun akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang punya napas, siapa yang punya jiwa pasti merasakan akan kematian. Takut mati, mati datang. Berani mati, mati pun datang. Lari dari kematian, mati pun akan datang. Yang kita pikirkan bukan masalah matinya, apa yang kita bawa di saat kita menghadapi kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jangan sampai kita menyesal di saat kita di alam barzah. Jangan sampai kita menyesal di saat kita berhadapan dengan munkar nakir bertanya. Jangan kita menyesal di saat nanti dihisab. Jangan sampai kita menyesal di saat kita yaumul ba'ats, pembangkitan kita pada hari kiamat. Waman aradal akhirata, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dunia itu apa? Harta. Dunia itu apa? Wanita. Dunia itu apa? Lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya. Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasaihul Ibad, di antara kegelapan itu adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Dia raih sebagai jenderal bintang 2, duitnya bermiliar-miliaran, bahkan triliunan ada di bunker, napas dan jiwa orang nomor 2 untuk kepentingan pribadi, cinta dengan dunia, hukuman mati terjadi. Lihat bagaimana Fir'aun amat sangat gila dengan kekuasaannya, cinta dengan dunia, hancur Fir'aun. Lihat bagaimana Qarun amat sangat cinta dengan dunia, cinta dengan dunia, hancur dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Apa di antaranya? Antaranya adalah wal baqiyatus sholihat. Jangan terlena dengan dunia. Allah memberikan catakan al baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Amalan yang kekal abadi yang kita nanti akan raih di saat kita nanti ada di sana. Ahli tafsir dalam tafsir Qurtubi, al baqiyatus sholihat yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, banyakin baca tasbih. Yang ketiga, banyakin beramal, berderma dan lain sebagainya. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan tadi, faqad istahya minallahi haqqal haya, sungguh dia dikatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Dari itu banyakin kita bersyukur. Syukur itu apa? Imam Al-Ghazali mengatakan asyukru huwa i'ta'un ni'mati lil ibadah. Syukur itu diberikan kenikmatan-kenikmatan lil ibadati, untuk ibadah. Diberikan jabatan, pulpennya untuk ibadah. Diberikan harta menjadi orang kaya, hartanya untuk ibadah. Diberikan ilmu, ilmunya untuk ibadah. Diberikan tenaga, tenaganya untuk ibadah. Karena hidup itu memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini dapatlah kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.